Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Alphatech. Dalam video kali ini kita akan mengulas baterai pack untuk motor listrik yang saya merakitkan untuk teman saya. Jadi dia membeli motor listrik tanpa baterai. Baterai sebelumnya menggunakan baterai VRLA atau lead acid, dan kali ini kita akan merakit dari baterai lithium ion 18650 sebanyak 200 biji, di mana setiap bijinya memiliki kapasitas 3000 mAh dengan tegangan 3,7 volt dan J-rate sebesar 2C, atau jika satu baterai ini kapasitasnya 3000 mAh, maka mampu discharge sebesar 6000 mAh untuk satu buah baterai. Dan semua baterai ini kondisinya baru, sehingga tidak perlu melakukan uji kapasitas sebelum dirakit. Harganya kurang lebih 12.000 per biji, beli di orang Nganjuk COD kemarin. Merakit baterai seperti ini wajib menggunakan baterai management system atau BMS, dan kami menggunakan merek Dali dengan spesifikasi 72 volt 20S atau 20 seri dengan spek charging 20 ampere, sedangkan spek discharge 40 ampere. Karena kebutuhan discharge-nya hanya 15 ampere, jadi dengan BMS ini sudah lebih dari cukup. Dari mana nilai 15 ampere? Itu dari nilai kapasitas daya motor listrik, yaitu 1000 watt, dibagi tegangan kerjanya yaitu 72 volt, sehingga arus yang dibutuhkan untuk maksimal daya 1000 watt adalah 13,8 ampere, sehingga kita bulatkan jadi 15 ampere. Sehingga baterai ini harus disusun sejumlah 20 seri, yaitu dari 72 volt dibagi tegangan per sel yaitu 3,7 volt, maka ketemu 19,45, sehingga dibulatkan menjadi 20 buah baterai yang di seri dan 10 paralel karena ingin mendapatkan kapasitas 30 Ah. Jadi 3000 mAh atau 3 Ah kali 10 biji untuk di paralel, maka didapatkan 30 Ah, sehingga totalnya 200 biji baterai li-ion. Baterai seperti ini jika perlakuannya salah mudah terbakar atau meledak, sehingga dengan BMS ini maka proteksi bisa dilakukan dengan maksimal untuk baterai ini. Contohnya misalnya untuk overcharge atau over discharge, maka BMS ini akan memutus aliran arus baik yang masuk maupun keluar. Overcharge dapat terjadi ketika pengecasan. Jika tanpa menggunakan BMS, maka bila salah satu sel tegangannya melebihi tegangan batas maksimal yaitu 4,2 volt per sel, maka baterai tersebut pada mulanya akan panas, kemudian meledak dan terbakar. Dengan BMS ini, maka sebelum tegangan mencapai 4,2 volt, maka arus pengisian akan terhenti, sehingga baterai akan aman meskipun dicas dengan ditinggal tidur atau melakukan kegiatan lainnya. Berbeda dengan overcharge, over discharge juga berbahaya bagi kondisi baterai. Contohnya misalnya ketika motor sedang dipakai kemudian baterai habis, namun karena tanpa menggunakan BMS, maka baterai dipaksa dikuras hingga 0%. Hal ini bisa membuat sel menjadi rusak dan tidak bisa dicas kembali. Dengan adanya BMS, maka
baterai akan terputus dari beban atau dari motor ketika tegangan mencapai 2,5 volt di setiap sel atau di salah satu selnya, sehingga baterai menjadi tetap aman dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Begitu pula ketika terjadi konslet atau hubung singkat, BMS ini juga akan memutus baterai dari beban sesuai dengan rate arus yang tertera pada BMS. Dalam BMS ini yaitu 40 ampere. Agar baterai mudah disusun dan ditata, maka dibutuhkan sebuah holder yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk meletakkan baterai sehingga menjadi rapi dan kokoh seperti ini. Dan kebetulan yang ini belum saya sambung baik secara paralel maupun seri, sedangkan yang ini sudah. Untuk melakukan penyambungan baik seri ataupun paralel dibutuhkan plat nikelin. Contohnya seperti ini. Ini juga, dan ini isolasi tahan panas untuk menutup plat nikelin yang sudah di spot. Sedangkan yang ini adalah konektor XT60 untuk menghubungkan baterai dengan controller. Ini adalah portable spot welder atau las titik yang digunakan untuk merekatkan plat nikelin dengan sel baterai. Begitu juga yang ini adalah spot welder namun menggunakan sumber tenaga dari aki. Dan ini adalah plastik wrapping yang digunakan untuk membungkus baterai pack setelah selesai dirakit agar lebih aman. Dan ini adalah plastik mika, nanti digunakan untuk penyekat karena dua baterai pack ini nanti akan dilipat. Ini adalah contoh plat nikelin yang sudah di spot welding. Dan setelah selesai di spot welding ditutup dengan isolasi tahan panas untuk mencegah potensi terjadinya konsleting. Dan bagian plat nikelin ini tidak ditutup isolasi karena sebentar lagi akan disambung, kemudian dilipat dan diberi penyekat seperti ini. Setelah nanti disambung baru akan kita tutup dengan isolasi tahan panas. Ini adalah hasilnya setelah disambung dengan BMS dan disambungkan ke setiap kabel BMS-nya. Untuk bagian tengah ini penyekatnya kita tambah dengan busa ati biar lebih tebal. Dan ini sudah selesai, tinggal di wrapping saja. Pada saat video ini diupload, baterai ini sudah dites, sudah dipasang pada motor listrik dengan hasil pengujian dari kondisi penuh hingga baterai habis. Ini telah mencapai jarak tempuh 80 km dengan top speed
tanpa beban 67 km per jam, dengan beban 70 kg, top speed yang dicapai 60 km per jam. Tanpa mengalami kendala sama sekali, VMS bekerja dengan baik, tidak protek, dan ya kurang lebih sudah bisa memenuhi ekspektasi dari si pemilik motor listrik. Demikianlah teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Nantikan terus video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum.